Selamat malam sahabat meditasi. Pada malam hari ini saya akan mengajarkan meditasi tahap keempat. Meditasi ini adalah kelanjutan dari meditasi tahap ketiga dari minggu yang lalu. Untuk itu kita bersiap-siap. Adapun inti pelajaran pada malam hari ini adalah kita mulai mengobati diri kita sendiri. Kalau Anda sudah mahir dalam tempo 2 bulan atau selama 8 minggu, Anda bisa mengobati diri kita sendiri jauh lebih cepat. Nah, pada malam hari ini kita akan membuka jalan darah atau urat saraf dari seluruh tubuh kita agar kita bisa mengobati diri kita sendiri. Untuk itu kita mulai. Sebelum kita mulai meditasi, kita akan mengadakan pernafasan dulu untuk mempercepat, untuk menjadikan meditasi itu jauh lebih bermanfaat kalau dibandingkan tanpa pernafasan. Pada malam hari ini saya akan menggunakan pernafasan agak maksimal. Pernafas ini sangat berguna bagi orang-orang yang mempunyai masalah di tenggorokan, yang mempunyai batuk-batuk, dan pernafas ini juga sangat baik untuk melawan virus, untuk meningkatkan sistem imun yang ada di tubuh kita, juga melawan virus, melawan segala penyakit yang ada di tenggorokan, termasuk bisa meregangkan otot-otot yang ada di seluruh tubuh. Untuk itu kita mulai. Pertama, kita julurkan lidah ke depan sekuat-kuatnya, dan kita menghembuskan udara selama 20 kali atau 30 kali. Yang kedua, kita masukkan lidah ke dalam, lengkungkan ke dalam, dan juga bernafas sekuat-kuatnya, dan bernafasnya melalui perut selama 20 atau 30 kali. Habis itu, keluarkan semua nafas sampai habis dan ditahan selama 20 detik atau 30 detik. Dan yang keempat, tarik nafas kuat-kuatnya dan ditahan juga 20 detik atau 30 detik. Itu artinya waktu kita mengeluarkan nafas sampai habis, jadi udara-udara yang kotor itu udah keluar semua. Waktu udara itu kosong, waktu itulah kita ada pembersihan udara di dalam tubuh kita. Terus waktu tarik semua nafas, jadi semua udara yang bersih itu masuk. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak baik atau udara yang tidak baik itu dikeluarkan, dan kita itu cepat sembuh dari sakit. Kita mulai. Julurkan lidah dan nafas dengan perut. Kita mulai. Masukkan lidah. Keluarkan semua nafas. Ditahan 20 sampai 30 detik. Kalau Anda bisa lebih kuat, lebih bagus.
Sekarang tarik. Tarik dan isi ke seluruh tubuh. Bayangkan. Tahan 20-30 detik. Kalau Anda sering melakukan, puri-puri Anda akan penuh dan dibuka, badan terasa hangat, dan keluarkan. Kalau Anda punya insomnia atau stres yang berat, Anda bisa lakukan 2 kali atau 3 kali putaran. Dan setelah 3 kali putaran, hitung napas pelan-pelan, Anda akan bisa tidur dengan nyenyak. Selanjutnya, untuk hari ini kita hanya melakukan 1 kali putaran, karena kita akan melakukan meditasi. Kalau tidak melakukan meditasi, bisa lakukan 3 kali sebelum tidur. Sudah barang tentu, Anda akan cepat sembuh dari segala penyakit yang Anda terima. Untuk itu, kita siap-siap seperti biasa. Tangan kiri taruh di bawah, tangan kanan ditaruh di atas. Ibu jari ditemukan. Terus, badan ditarik ke atas, dagu ditarik ke belakang, badan tetap lurus. Terus lidah dilengkungkan ke atas, ditaruh di langit-langit. Mulut ditutup, mata ditutup, dan bernafas seperti biasa melalui hidung. Rasakan nafas masuk, nafas keluar, masuk, keluar. Rasakan udara masuk dari hidung. Rasakan udara di tenggorokan. Rasakan udara di paru-paru dan di seluruh tubuh. Waktu keluar, rasakan lagi tenggorokan. Rasakan di hidung. Konsentrasi di nafas. Tetap nafas. Seperti biasa. Kalau badan gatal, jangan digaruk, usahakan tetap pada di tempat, jangan sampai bergerak. Kalau gatal, tahan. Dalam beberapa detik, gatal itu akan hilang. Terus bagi sahabat yang baru melihat meditasi ini, ikuti tahap 1 sampai tahap 3. Setelah itu baru bisa mengikuti tahap keempat. Tetap konsentrasi di hidung, nafas masuk, nafas keluar. Tetap konsentrasi. Kalau Anda melakukan setiap hari,
Minimal dalam tahap keempat ini Anda harus bisa duduk 30 menit. Karena tahap keempat artinya Anda sudah melakukannya dalam 1 bulan. Dalam tahap ketiga minggu yang lalu, kita melakukan pancaran kasih sayang, pancaran pada cakra dada, ke 12 arah yang telah kita pelajari minggu lalu. Minggu ini kita melanjutkan pelajaran minggu yang lalu. Untuk penyempurnaan rasa kasih sayang itu, setelah rasa kasih sayang itu tebal dan bisa memuaskan dalam diri kita, baru kita mulai menyembuhkan diri sedikit demi sedikit. Tetap bernafas. Apapun yang terjadi, tetap ada pada diri sendiri. Untuk mendapatkan kualitas yang lebih maksimal, lakukanlah meditasi 2 kali sehari. Pagi setelah bangun, sebelum beranjak dari tempat tidur, duduk bersila, meditasi ringan, paling tidak 5 menit sampai 10 menit. Artinya kita minta izin agar semua yang kita lakukan hari ini akan menghasilkan yang terbaik untuk diri kita. Dan malamnya lakukanlah meditasi sebelum makan malam. Kalau perut dalam keadaan kosong bermeditasi, hasilnya jauh lebih bermanfaat. Karena badan kita itu melakukan pengolahan dalam perut waktu perut kita kosong. Begitu juga kalau kita tidur malam, kalau perutnya penuh, perut tidak bisa konsentrasi atau bergerak. Akibatnya, makanan yang kita makan tidak bisa diolah. Akhirnya, sisa-sisa makanan yang tidak bisa diolah, tidak bisa dicerna. Akhirnya pagi, perut masih penuh, tidur pun kurang enak. Lepas perut kosong, kita bermeditasi.
oksigen yang kita hirup akan membakar semua yang tersisa di dalam tubuh. Kalau badan sudah ringan, kita akan mulai merasakan cakra dada seperti minggu yang lalu, memancarkan rasa kasih ke 12 arah. Rasakan dada waktu kita hirup udara, hirup nafas. Rasakan dada di cakra dada. Apapun rasa itu tidak masalah. Tergantung situasi dalam saat itu. Setiap hari berbeda-beda. Rasa itu tidak boleh kita harapkan harus merasakan rasa yang sama. Kalau mengharapkan rasa yang sama, kelobaan, rasa rakus akan timbul. Jadi apapun rasa yang pada saat itu, rasa itulah yang kita terima. Semakin kita menginginkan sesuatu, menginginkan rasa itu, akhirnya loba itu timbul di dalam diri. Akhirnya makanan atau energi-energi yang tidak tersalurkan mengumpul di suatu tempat. Energi-energi buruk itu kalau dia mengumpul, energi itulah saat serakah, saat loba yang timbul itulah akan mengumpul di suatu tempat. Akhirnya akan menjadi penyakit. Kalau penyakitnya lebih fatal, bisa juga akan menjadi kanker. Kanker itu ada karena zat-zat atau pikiran-pikiran negatif atau rasa loba yang kita miliki mengumpul di suatu tempat. Tarik nafas. Waktu keluarkan nafas, dipancarkan ke seluruh tubuh. Rasa kasih sayang itu dipancarkan seluruh tubuh. Artinya buat diri kita menyayangi diri kita sendiri. Tarik nafas lagi. Dan rasa itu selanjutnya dipancarkan ke ruangan atau tempat kita meditasi atau di seluruh rumah kita. Tarik nafas. Yang ketiga, kita pancarkan di luar rumah kita atau di seluruh desa kita. Pokoknya di luar rumah, ke tetangga sebelah. Hembuskan nafas, tarik nafas, selanjutnya waktu keluarkan nafas, dipancarkan ke atas. Di atas kita duduk, dari dada ke atas. Tarik nafas lagi,
Waktu hembus nafas dipancarkan ke bawah, di bawah tempat kita duduk. Tarik nafas lagi, sekarang dipancarkan ke depan, sejauh-jauhnya ke depan. Tarik nafas lagi, dipancarkan ke belakang. Tarik nafas, dipancarkan ke kanan. Tarik nafas lagi, dipancarkan ke kiri. Tarik nafas lagi, dipancarkan ke bumi ini, ke tanah, ke bumi, ke planet bumi kita. Selanjutnya tarik nafas, dipancarkan di luar planet bumi atau keluar angkasa. Yang terakhir, tarik nafas, dipancarkan ke seluruh alam semesta, dari diri kita sendiri, di luar rumah kita, ke bumi, ke langit, dan ke seluruhnya, ke semuanya. Selanjutnya, kita akan lakukan latihan ini 2 kali lagi. Jadi dilakukan diri sendiri. Yang pertama dipancarkan ke seluruh badan. Yang kedua di tempat kita meditasi atau keluarga. Yang ketiga ke tetangga atau ke desa di mana kita bertinggal. Yang keempat ke atas. Yang kelima ke bawah. Yang keenam ke depan. Yang ketujuh ke belakang. Yang ke-8 ke kanan. Yang ke-9 ke kiri. Yang ke-10 ke bumi. Yang ke-11 selain bumi, di luar angkasa, selain planet bumi. Dan yang ke-12 yang terakhir ke seluruh alam semesta, dari diri kita dan ke seluruhnya. Lakukan sekali lagi, lakukan diri sendiri, atau bisa lakukan beberapa kali lagi sampai 5 kali, tidak apa-apa. Lebih banyak kita lakukan, semakin ringanlah diri kita itu, semakin banyak dan hasilnya akan semakin bagus. Lakukan sendiri. Saya kembali dalam 3 menit.
Setelah kita menyebarkan rasa kasih sayang ke 12 arah, selanjutnya kita akan menyebarkan kasih sayang itu kepada orang-orang yang kita cintai. Untuk membuat rasa kasih sayang itu lebih tebal dan lebih bermutu, dan itu harus bersih, harus maksimal, harus betul-betul kasih sayang. Rasa lagi cakra dada, rasakan di dalam dada, tarik nafas. Yang pertama, kasih sayang itu ditujukan ke dalam diri kita. Apapun yang terjadi, badan dan pikiran dan perasaan ini adalah milik saya. Hanya saya yang bisa menentukan segala sesuatu yang terjadi pada diri saya. Apapun yang terjadi di luar diri saya tidak akan bisa menjadi 100% tanggung jawab saya. Tapi apapun yang terjadi dalam diri saya yang menentukan. Orang lain tidak boleh menentukan diri saya. Kedua, tarik nafas lagi. Sekarang dipancarkan atau disebarluaskan ke keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi. Kalau Anda sudah punya anak, disebarkan ke anak, sebarkan ke istri atau suami. Kalau masih punya orang tua, disebar ke orang tua, ibu, bapak, kakek, siapapun dalam keluarga, di rumah kita sendiri. Tarik nafas lagi. Selanjutnya, kasih sayang ini kita sebarkan ke orang-orang di sekitar, di keliling dan tetangga-tetangga kita. Disebarkan terus, tarik nafas, kan dikeluarkan. Selanjutnya tarik nafas. Seterusnya kasih sayang kita sebarkan ke orang-orang yang sering kita jumpai di jalan atau di tempat kerja. Meskipun orang tersebut tidak kita kenal, tapi kita sering menjumpainya. Kalau kita ngasih kasih sayang kepada mereka, kita harapkan mereka menjadi orang baik-baik. Apapun yang kita sebarkan, kita akan menerima yang sama di kemudian hari. Meskipun tidak bisa kita nikmati pada hari ini. Selanjutnya, kita sebarkan kasih sayang kepada orang yang kita benci ataupun orang yang membenci kita. Kita berusaha melepaskan trauma-trauma yang ada di dalam diri kita. Setelah trauma itu hilang, perasaan jadi nyaman. Selanjutnya yang terakhir, bagi sahabat meditasi yang belum kawin, belum menikah, ataupun masih bujangan,
Kalau Anda mempunyai atau mencintai seseorang, maka sebarlah kasih sayang itu kepada yang Anda cintai, meskipun mereka tidak mencintai kamu. Suatu saat rasa itu akan bisa diterima. Kamu juga bisa memilah waktu menghembuskan rasa kasih itu, bilang dalam hati, maaf, saya mencintai Anda, saya mencintai kamu, maafkan saya. Dengan demikian, rasa kasih yang Anda sebarkan suatu saat akan bisa diterima kalau rasa kasih itu sungguh-sungguh dan 100% bersih, pure. Anda bisa lakukan dalam 3 kali putaran. Hirup udara, hembuskan, sebarkan ke dalam diri. Hirup, sebarkan ke keluarga. Hirup, sebarkan ke tetangga. Hirup, sebarkan kepada orang-orang yang Anda temui di jalan atau di tempat kerja. Hirup, sebarkan kepada orang-orang yang membenci Anda atau Anda tidak suka kepadanya. Berusaha menghilangkan semua perasaan-perasaan yang tidak baik dalam diri Anda. Yang terakhir, untuk orang yang belum menikah, sebarkan ke seseorang yang Anda cintai. Lakukan lagi sekali. Hirup dalam diri. Hirup kepada keluarga. Hirup lagi kepada tetangga. Hirup lagi kepada orang-orang yang tidak kita kenal. Hirup kepada orang-orang yang kita benci. Hirup lagi kepada orang yang kita cintai, yang paling kita cintai. Untuk orang yang belum menikah. Kita kembali ke nafas di hidung. Tetap rasakan hidung. Waktu nafas ke seluruh badan. Seolah-olah badan kita itu bernafas, tidak bernafas hanya di hidung saja. Seluruh tubuh naik turun, mengembang dan mengempis. Oksigen masuk ke semua pori-pori, semua kulit, dari kepala sampai ke kaki.
nafas. Saya kembali dalam 3 menit. Dengarkan nafas Anda. Tetap kalau pikiran kita melayang, bisa nafas kita hitung seperti latihan 1 dan latihan 2. Hitung nafas. Tarik 1, keluarkan 2, tarik 3, keluarkan 4. Selanjutnya kita akan memasuki pelajaran inti dalam malam ini, yaitu mengobati diri sendiri. Mengobati diri sendiri hanya pembukaan. Untuk lebih selanjutnya, pengobatan kita akan lakukan minggu depan. Hari ini kita akan ada pembukaan pengobatan pertama. Perlu kita ketahui, sehabis kita memancarkan rasa kasih sayang, perasaan plong, perasaan untuk menyayangi diri sendiri jauh lebih besar dan sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan kita. Rasa kasih sayang itu juga mengeluarkan dan mencairkan semua trauma-trauma yang kita dapati sejak lahir sampai saat ini. Kita tidak bisa mengetahui apakah kita punya trauma atau apa. Biasanya kalau kita sering marah, maka ketegangan yang terjadi. Urat saraf kita tegang, tekanan darah naik, dan akhirnya perasaan yang kurang nyaman atau perasaan amarah itu akan terbenam dan berkumpul di tulang ekor, tulang belakang kita yang paling bawah, yaitu tulang ekor, atau dalam bahasa Sanskerta kita bisa sebut
cakra dasar atau disebut juga muladhara. Nah, di sanalah disimpan. Kalau amarah kita makin besar atau trauma-trauma kita terlalu banyak, akhirnya suatu saat kalau dia pecah, kalau sistem tubuh kita kurang baik, tekan darah makin tinggi. Kalau dia pecah, trauma, tekan darah, akhirnya diadukkan meledak dari tulang ekor dan merayap ke dua arah, ke jantung atau ke otak. Jadi kita punya serangan jantung atau disebut stroke. Kalau stroke-nya lewat kepala, jadinya otaknya diserang. Jadi stroke itu stroke otak atau stroke jantung. Hari ini kita akan melemaskan urat syaraf yang ada di seluruh tubuh. Kalau urat syaraf itu bisa dilemaskan, akhirnya seperti listrik. Kalau badan kita seperti listrik, jadi urat syaraf itu adalah kabel-kabel kecil yang tidak bisa kita pahami satu persatu. Kalau salah satu kabel itu ada yang luka, bisa aja kita itu konslet. Akhirnya aliran listrik yang mestinya dialirkan seluruh tubuh tidak bisa mendapatkan listrik yang cukup. Listrik yang dimaksud adalah syaraf-syaraf atau aliran-aliran bahan makanan, protein-protein yang mestinya dibawa ke seluruh tubuh tidak bisa disebarkan secara merata. Ya, pada suatu saat kalau salah satu syaraf itu tidak bergerak, kita tuh akan sakit. Dan justru kalau aliran listrik itu mengumpul di suatu tempat, maka syaraf-syaraf itu atau daging-daging atau pori-pori tidak bisa dialirkan secara merata, maka kita itu akan sakit. Bisa juga kalau terlalu banyak listrik yang menggumpal di satu tempat, akhirnya tempat itu akan terbakar, maka kita sebut dengan kanker. Karena bahan-bahan atau sel-sel yang baru tidak bisa tumbuh dengan rapi atau tidak bisa tumbuh dengan sempurna. Maka sel-sel tua akan tetap di suatu tempat. Kita mulai. Pertama, kita nafas seperti biasa. Rasakan kepala di bagian luar saja, semua di luar aja, kepala keseluruhan.
tutup nafas, rasakan dalam beberapa detik. Kalau merasakan ada perubahan, lupakan. Sekarang rasakan tenggorokan. Rasakan saja. Udah. Sekarang kita rasakan kita akan pindah ke bahu. Kita pindah ke bahu kanan. Lepas kita pindah, tidak boleh menarik rasa yang ada di kepala dari kepala ke bahu, tidak boleh, karena urat saraf atau yang kita sebut aura atau alir-aliran itu belum bisa tersambung dengan rapi. Jadi kita lupakan kepala, kita rasakan bahu kanan. Nanti kalau sudah terbiasa, dia akan tersambung sendiri. Bahu kanan sampai lengan kanan, tangan kanan, telapak tangan kanan sampai jari-jari. Rasakan semua. Lupakan yang di kanan, kita akan beralih ke kiri. Bahu kiri, lengan kiri, lengan bawah, telapak tangan sampai jari-jari. Rasakan yang kiri. Dada secara keseluruhan. Sampai ke perut. Sekarang rasakan kemaluan. Lupakan. Sekarang rasakan paha kanan. Diteruskan ke lutut, diteruskan betis, kaki, telapak kaki, jari-jari kaki semua. Lupakan. Sekarang ke kiri, paha kiri, betis kiri, telapak kaki sampai jari-jarinya. Lupakan. Sekarang kita ke belakang. Pertama, rasakan pantat. Bisa juga mulai dari anus, tulang belakang, spinal, punggung, punggung atas, leher di bagian
terus balik ke kepala. Kita lakukan 2 kali lagi. Rasakan kepala secara keseluruhan. Terus dihubungkan ke leher. Lupakan kepala dulu, baru ke leher. Selanjutnya langsung ke kanan, bahu, lengan atas, lengan bawah, jari-jari, semua satu. Selanjutnya bahu kiri, lengan kiri, lengan atas, lengan bawah, sampai ke jari. Selanjutnya sekitar dada sampai ke perut, langsung ke bawah, sekitar kemaluan, lupakan, dilanjutkan ke paha kanan, lutut, betis sampai ke kaki, ujung kaki, jari jemari, jari kaki, lupakan, kita ke kiri, paha dulu, lutut, betis, tapak kaki, jari-jari kaki semua. Terus ke belakang. Punggung, punggung tengah, punggung atas, leher belakang, dan kepala. Terakhir, kepala. Kita akan lakukan sekali lagi. Ingat satu hal, kita merasakan dari kepala, leher, ke tangan kanan, ke tangan kiri, ke dada, turun. Kita tidak boleh membalik dari kepala ke punggung, karena aliran darah kita dari kepala ke depan dulu, pas waktu kembalinya dari belakang ke atas. Itu aliran sesuai dengan aliran darah. Lakukan sendiri, bisa lakukan berapa kali sampai kita merasakan badan kita. Kalau kita tidak bisa merasakan badan kita sendiri, berarti listrik tidak bisa dialirkan ke seluruh tubuh. Ada urat saraf yang kurang bagus, yang tidak bisa dialirkan listrik, jadinya kurang dapat energi. Jadi keseimbangan itu tidak bisa dirasakan ke seluruh tubuh. Kalau sudah selesai, kembali ke nafas.
hidung, tetap bernafas, nafas melalui badan. Dengan cara merasakan badan-badan kita sendiri, seperti kita mengalirkan listrik atau mengalirkan zat-zat protein-protein yang diperlukan seluruh tubuh. Semakin banyak kita bisa merasakan badan kita sendiri, maka syaraf itu semakin sehat. Karena zat-zat yang diperlukan tubuh bisa mengalir dengan sebaik-baiknya. Kalau Anda merasakan cukup, tarik nafas, keluarkan ringan-ringan saja. Sebelum membuka mata, bayangkan seperti kita mandi dengan air shower atau dengan pancuran yang gerimis seperti hujan, membersihkan diri kita. Pertama, alirkan dari atas ke bawah, di depan badan. Tarik nafas, waktu hembuskan bayangkan dari atas ke bawah. Lakukan beberapa kali, tarik dari atas ke bawah, waktu hembuskan dari atas ke bawah. Tarik, hembuskan. Selanjutnya, tarik nafas di bagian belakang dari bawah ke atas. Tarik nafas dari belakang ke atas. Waktu hembuskan nafas dari bawah ke atas. Tarik nafas dari bawah ke atas. Lagi sekali dari bawah ke atas. Buka mata pelan-pelan. Tarik nafas lagi. Kalau kesemutan jangan dipaksa dibuka. Digoyang-goyang dulu, digoyang-goyang-goyang. Atau melakukan gerak untuk aura, untuk cakra tangan. Lakukan 49 kali seperti minggu lalu. Tangan kiri bawah, tangan atas di atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Selanjutnya di kanan. Biasa, jangan dibalik. Putar jarum jam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Selanjutnya di depan cakra dada. Karena cakra dada aura kita itu paling besar. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terus waktu tarik nafas, diluaskan. Waktu kembali, hembuskan, tarik lagi. 3, 4, 5. Rasakan jari jemari, tangan, lengan semua. 6. Terakhir 7, 8. Anda bisa merasakan ada kayak kesemutan gitu, kayak energi besar gitu. Ini semua bisa rasakan energi. Sekarang kita akan narik nafas lagi. Kita latihan menggunakan aura kita sendiri untuk memperbesar jarak kesehatan kita. Jadi semakin besar aura kita, semakin panjang auranya, semakin besar, semakin melebar, artinya kesehatan kita itu makin baik. Seolah-olah ada bola di antara tangan kita. Tarik nafas, rasakan jari-jari. Waktu hembuskan nafas ke samping, lakukan 7 kali. Tarik nafas, lagi, tiga kali lagi, rasakan kayak bola. 2 kali lagi, sekali lagi, oke, cukup. Rasakan hangatnya dan taruh di depan mata. Kasih sayang ke badan kita, lakukan di belakang, ke atas dulu, ke bawah, ke kaki, terus ke belakang, ke pantat, dari belakang, selanjutnya ke depan. Oke. Terima kasih sahabat meditasi. Kita cukup pertemuan kita pada hari ini. Kita kembali minggu depan untuk tahap selanjutnya. Usahakan bagi rekan-rekan yang baru mulai, ikuti channel saya di YouTube. Subscribe dulu kalau belum subscribe. Bisa Anda kalau ada pertanyaan langsung di YouTube aja, nanti saya jawab. Terima kasih. Namaskaram.